Aku adalah orang yang paling beruntung. Bagaimana tidak? Sejak aku berhasil mendapatkan gelar sarjana sastra dengan predikat cum laude, aku sangat begitu bahagia. Keluargaku, sahabat-sahabat terdekatku, dan juga pacarku merasakan kebahagiaan yang sama seperti apa yang aku rasakan. Perjuanganku selama 4 tahun menuntut ilmu di sebuah universitas swasta yang terletak di daerah Jalan Setiabudi itu akhirnya membuahkan hasil yang begitu membanggakan. Kebahagiaan yang saat itu kurasakan tidak sampai di situ. Yang membuatku semakin bahagia di saat orang tuaku memberikan sebuah rumah baru untukku sebagai hadiah dari perjuanganku selama ini. Sebuah rumah kecil yang terletak di pemukiman warga di daerah Cilengkrang, ujung Berung. Tepatnya di kaki Gunung Manglayang, bagian timur kota Bandung. Lokasi rumah baruku yang sangat berdekatan dengan alam, dipenuhi dengan pepohonan yang besar dan rindang. Udaranya juga sejuk dan dingin. Ditambah dengan warganya yang sangat ramah dan bersahabat, membuatku merasa nyaman dan betah untuk menetap di rumah baruku itu. Jujur, dari dulu aku sangat senang dengan suasana alam yang natural dan jauh dari keramaian kota. Di awal kepindahanku ke rumah baruku itu, aku disambut hangat oleh para warga pemukiman itu, terutama Pak Mudasir, sesepuh sekaligus ketua RW yang ada di tempat itu. Dia menawarkan diri untuk mengajakku berjalan-jalan sore, keliling pemukiman, dan juga mengenalkanku dengan beberapa warga. Dengan senang hati aku pun bersedia menerima ajakannya. Sore itu, sepanjang perjalanan kami berdua, Pak Mudasir banyak bercerita tentang suasana pemukiman ini. Yang menarik perhatianku saat pertama kali aku datang ke tempat itu adalah selalu terdapat sebuah pohon besar dan rindang di setiap masing-masing rumah warga. Namun, anehnya, di setiap pohon pada masing-masing rumah itu terdapat seutas kain putih yang sudah lusuh diikat melingkari setiap batang pohonnya. Begitu juga dengan pohon mangga yang ada di halaman depan rumahku. Pemandangan seperti ini sungguh aneh bagiku. Aku pun menanyakan kepada Pak Mudasir, kenapa pohon yang ada di sini diikat oleh kain putih. Dengan tenang dan tersenyum, Pak Mudasir hanya menjawab, "Gak apa-apa, Dik. Biarkan saja, jangan diganggu. Kalau terlepas, tolong segera diikat lagi." Aku benar-benar tidak mengerti kenapa ikatannya jangan sampai terlepas. Jawaban Pak Mudasir sangat membuatku bingung. Namun aku tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula hanya seutas kain putih yang lusuh, tidak berarti apa-apa.
Setelah cukup lama aku dan Pak Mudasir berkeliling pemukiman, akhirnya kami berdua kembali sampai di depan rumahku. Pak Mudasir yang sejak tadi mengantarku berkeliling pun pamit, dan tidak lupa aku mengucapkan terima kasih kepadanya. Tapi aku melihat sesuatu yang aneh. Ketika Pak Mudasir berpamitan denganku, dia mengucapkan 2 kali salam. Pertama, ia mengucapkan salam kepadaku. Lalu yang kedua, ia mengucapkan salam sambil memandang pohon mangga yang ada di halaman depan rumahku. Aneh. Aku pun hendak bergegas masuk ke dalam rumah. Namun ketika aku melewati pohon itu, entah kenapa aku tiba-tiba terdiam dan terpaku memandangi pohon itu. Aku menatapnya dengan sangat serius, mulai ranting, dedaunan yang cukup lebat, juga beberapa buah mangga yang masih belum matang. Hingga pada akhirnya, tatapanku semakin terpaku ketika aku menatap tajam seutas kain putih yang sudah lusuh, terikat longgar di batang pohon itu. Aku coba memegangnya. Ternyata hanya kain biasa, namun memang ketika aku memegangnya, seketika itu bulu kuduku berdiri. Sampailah pada malam hari. Aku bersantai sambil membaca majalah di ruang tengah. Sesekali aku mengecek handphoneku. Dan tiba-tiba aku mendengar suara aneh. Tapi aku tidak pernah mencari tahu suara apa itu. Hampir 1 minggu berlalu. Setiap malam selalu terdengar suara aneh itu. Lama-lama aku jadi penasaran. Dan aku mengumpulkan keberanianku. Sampailah pada malam itu, tepat malam Jumat. Sekitar jam 11, suara denyit yang aneh itu terdengar kembali. Pelan-pelan aku membuka gorden jendelaku, mencoba menengok keluar, tapi tidak ada siapa-siapa. Lalu tiba-tiba dari arah depan rumah terdengar sebuah suara. Bergegas aku berlari ke depan pintu. Sesampainya di depan pintu, aku mendengar suara rintihan, suara orang merintih kesakitan. Semakin lama, suara itu semakin terdengar jelas.
Suara itu semakin membuatku gemetaran, hingga jantungku berdetak cukup kencang. Dan rasanya sulit bagiku untuk mengeluarkan suara. Dan perlahan, aku pun memberanikan diri untuk membuka pintu depan, untuk mencari tahu siapa yang ada di luar sana, dengan tangan yang gemetaran. Aku pun membuka pintu dengan pelan-pelan dan tidak ada siapa-siapa. Kosong. Padahal jelas sekali aku mendengar suara rintihan itu. Di tengah kebingungan itu aku mendengar kembali suara yang sering aku dengar setiap malam itu. Dan begitu aku lihat ke arah pohon, astaga! Aku melihat sesosok tubuh pria berpakaian seperti tentara tergantung di pohon itu. Sekujur tubuhnya dipenuhi bercak-bercak darah. Wajahnya sangat pucat dan bola matanya menatap ke atas sambil bersuara sangat menakutkan. Kontan aku pun langsung membanting pintu dan berlari masuk menuju kamarku. Hingga keesokan paginya, aku terbangun dan kepalaku sangat pusing. Aku dibangunkan oleh Pak Mudasir yang akan memberikan sebuah surat undangan. Aku pun menahan Pak Mudasir sebentar untuk menceritakan apa yang aku alami semalam. Aku pun bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi di tempat ini. Awalnya Pak Mudasir bungkam, namun akhirnya bercerita bahwa dulu sejak zaman Belanda, pemukiman ini adalah hutan tempat di mana para prajurit Indonesia digantung secara massal di setiap pohon yang ada di sini. Oleh karena itu, setiap pohon yang ada di pemukiman ini diikat setas kain putih yang sebelumnya sudah diberi doa oleh para sesepuh pemukiman tersebut agar arwah para korban tidak menampakkan diri dan mengganggu warga sekitar. Dan salah satu pantangannya adalah jangan menyentuh kain putih